Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma aftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina siratakal mustaqim. Inna nas'aluka ilman nafi'an wa imanan thabitan wa yakinan rasikhan wa qalban khashi'an wa lisanan dzakiran wa rizqan halalan thayyiban wa amalan salihan mutaqabbala. Jamaah sekalian, hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita memuji dan bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala disampaikannya umur kita pada bulan Ramadan ini. Berapa banyak saudara-saudara kita dan handai tolan kita yang kemarin wafat di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, tidak sempat memasuki malam-malam dan siang hari di bulan Ramadan. Ada juga saudara kita yang masih diberi umur tapi diuji dengan penyakit, yang masih berjuang untuk mencari kesembuhannya, berjuang melawan penyakitnya, sehingga tidak sempat untuk ikut bersama dengan kita melaksanakan qiyam Ramadan. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu hal yang paling ditakuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada umatnya, melebihi kekhawatiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas fitnah Dajjal. Fitnah Dajjal ini adalah fitnah yang paling mengerikan di akhir zaman. Yang baik bisa berubah jadi buruk, yang buruk bisa tampak baik. Surga baginya bisa tampak neraka, neraka bisa dibumbu-bumbui sehingga tampak menjadi surga. Itulah bagian dari fitnah akhir zaman sebelum dunia kiamat. Tapi ternyata jamaah sekalian, ada yang lebih dikhawatirkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melebihi kekhawatiran beliau akan fitnah Dajjal. Apa itu? Asyirkul khafi, kesyirikan yang samar-samar. Kadangkala orang tidak merasa, ia beribadah, tetapi ternyata ibadahnya bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ia melakukan ketaatan, tapi ternyata itu bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikhawatirkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam atas kita jamaah sekalian. Hal yang samar-samar, tidak kita sadari bahwa apa yang kita lakukan ini sebenarnya bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ada yang orang melakukan ketaatan jamaah sekalian supaya mau dibilang, oh pergi tonji juga sholat tarawih tauah, puasa tonji juga. Inilah hal-hal yang seperti inilah yang dikhawatirkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan inilah petaka yang paling besar jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ia samar, beda dengan orang yang langsung memang menyembah pohon, anu nesah. Tapi kadangkala jamaah sekalian kita memiliki sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ana agna usyuraka an syirk. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, saya paling tidak butuh terhadap sekutu. Wa man amila amalan asyraka fihi ma'iya ghairi, siapa yang melakukan suatu amalan, kata Allah dalam hadis qudsi, yang pada amalan itu ia ikutkan juga tujuannya, bukan untukku semata, ada tujuan-tujuan yang lain, maka apa kata Allah? Taraktuhu wa syirkahu, saya akan tinggalkan ia dan biarkanlah ia nanti di hari akhirat minta tolong pada siapa dulu ia beribadah, pada siapa dulu ia melakukan amalan.
Ini bahayanya jamaah sekalian kalau amalan itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Allah akan meninggalkan kita. Nanti di hari akhirat, di saat tidak ada lagi pertolongan kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan silahkan minta tolong untuk siapa dulu engkau pergi sholat tarawih. Untuk siapa dulu engkau naik haji. Untuk siapa dulu engkau puasa. Pergi minta pahala. Pergi minta pertolongan padanya di saat tidak ada lagi pertolongan selain pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya dan Imam At-Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang 3 orang yang pertama kali dimasukkan ke dalam api neraka. Semuanya ahli ibadah. Yang pertama jamaah sekalian ustadz. Yang kedua orang yang mati syahid. Yang ketiga kata Nabi, orang yang banyak sedekahnya. Ini Nabi yang bilang di hadis riwayat Muslim sama hadis riwayat Tirmidzi, ini 3 yang paling pertama dimasukkan, diseret mukanya ke dalam api neraka. Ustadz, orang yang mati syahid, dan orang yang banyak sedekahnya. Fa'utiya bih, dihadapkan ia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa'arrafallahu ni'amahu wa arafah. Allah ingatkan banyaknya dulu itu nikmat mendapatkan waktu engkau hidup. Nikmat pekerjaan, nikmat sehat, harta ada. Fa'arafahu, betul ya Allah, ia mengakui. Banyak sekali dulu karuniamu yang saya dapatkan waktu saya hidup. Lalu Allah bertanya, madza amilta biha? Mau pakai apa itu? Apa kata orang yang pertama? Ta'allamtu fik. Saya habiskan umurku ya Allah belajar agama. Wa 'allamtun nas. Selesai belajar agama, saya ajari lagi orang untuk tujuan ibadah, untuk agama juga. Wa qara'tu fikal Qur'an. Umurku ya Allah habis membaca Al-Qur'an. Lalu apa kata Allah? Kadzabta, engkau berdusta. Balli. Innama fa'alta liyuqal annaka alim wa innama qara'tal Qur'an liyuqal annaka qari. Dulu engkau belajar agama, engkau ceramah, kata Allah supaya orang panggil engkau orang alim tahu. Pak Kiai, Pak Ustadz. Itu tujuanmu dulu belajar agama dan ceramah. Faqad qil, dan gelar itu sudah engkau dapatkan waktu engkau hidup dulu. Orang-orang menganggapmu sebagai alim, sebagai ustadz, sebagai orang yang banyak ilmu agamanya. Nah, untuk tujuan itu dulu engkau lakukan itu. Wa qara'tal Qur'an liyuqal annaka qari. Engkau membaca Al-Qur'an bukan untukku kata Allah, tapi engkau membaca Al-Qur'an supaya orang memanggilmu qari, tahu bagus, tahu suaranya, banyaknya hafalannya. Faqad qil, dan gelar itu juga sudah engkau dapatkan dulu di dunia. Maka inilah orang pertama jamaah sekalian. Dipanggil lagi orang kedua. Fa'arafallahu ni'amahu wa arafah. Allah ingatkan lagi banyaknya dulu itu mudah apa waktu engkau hidup di dunia. Wa arafahu, ya akui betul ya Allah banyak sekali dulu saya dapatkan nikmat umur, kesehatan, harta. Maka Allah bertanya, madza amilta biha? Di mana engkau habiskan dulu itu yang saya kasih waktu hidup? Apa kata orang yang kedua ini? Qataltu fi sabilik hatta stushhidtu. Ya Allah, saya berperang di jalanmu, membela agamamu, dan engkau tahu sendiri saya sampai mati syahid. Apa kata Allah? Kadzabta, engkau dusta. Innama fa'alta liyuqal annaka jari. Engkau lakukan itu supaya dipanggil sebagai orang rewah, pemberani, jago. Faqad qil, dan gelar itu sudah engkau dapat dulu waktu hidup. Tujuanmu sudah terpenuhi, bukan untukku kata Allah. Bukan untukku kata Allah, tapi supaya engkau dipuji. Engkau dapatkan gelar sebagai orang rewa, dan engkau sudah dapatkan dulu waktu hidup. Masuk yang kedua ini jamaah sekalian ke dalam api neraka juga. Yang ketiga siapa? Orang kaya raya. Allah ingatkan banyaknya dulu harta yang ia dapatkan. Ya akui betul ya Allah, saya di antara orang kaya dulu waktu hidup.
Maka lagi-lagi Allah bertanya, "Madza amilta biha?" Apa yang kau lakukan dulu waktu hidup? Kemana itu harta? Apa kata orang yang ketiga ini? Ya Allah, tidak ada satupun pintu-pintu sedekah kecuali hartaku mengalir ke sana. Ada masjid mau dibangun, hartaku ke sana. Ada pesantren mau dibangun, hartaku ke sana. Ada panti asuhan, uangku juga ke sana. Ada fasilitas umum, jalan, saya yang bangun. Apa kata Allah? Kadzabta, engkau dusta. Innama fa'alta liyuqal annaka jawad. Engkau lakukan itu supaya orang-orang memanggilmu sebagai orang dermawan. Dan semuanya juga sudah engkau dapatkan dulu waktu hidup. Orang-orang memujimu. Ya, pokoknya kalau butuh uang pergi sama Jianu pasti na tolong ki. Ya. Banyak sedekahnya, tapi karena bukan karena Allah Subhanahu wa taala supaya dipuji oleh manusia, maka justru menjadi petaka jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah 3 orang kata Nabi yang paling pertama masuk neraka, bukan peminum balok, bukan orang yang biasa main judi, bukan orang yang biasa di hiburan malam ternyata, tapi Pak Ustadz, orang yang mati syahid dan orang yang banyak sedekahnya. Apa masalahnya jamaah sekalian? Gara-gara niat. Gara-gara niat yang bermasalah, maka semuanya jadi petaka jamaah sekalian. Inilah yang disebutkan oleh Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, ma'alatu syai'an asyadda alayya min niyati. Saya tidak pernah mengobati sesuatu pada diriku yang paling berat melebihi niat. Karena niat ini berubah-berubah jamaah sekalian. Hati kita ini berubah-berubah. Karena awalnya enak-enak dirasa perasaan. Tapi pas sampai di masjid, mulai datang lagi syaitan membisiki. Mulai kadang berubah jamaah sekalian. Maka niat ini paling susah memang dikontrol. Makanya penting untuk senantiasa kita periksa niat kita. Maka setiap kali kita akan melakukan kebaikan ibadah, maka periksa dulu niat tak. Ini sebenarnya saya lakukan ini untuk siapa? Untuk siapa saya lakukan ini? Saya pergi sholat tarawih ini untuk siapa? Saya berpuasa ini untuk siapa? Saya naik haji umroh ini untuk siapa? Jangan sampai bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka itu justru akan jadi petaka jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara niat, kata Abdullah bin Mubarak, betapa banyak sesuatu yang besar menjadi kecil, bahkan hilang sama sekali nilainya, bahkan menjadi dosa gara-gara niat. Dan berapa banyak hal-hal yang sederhana kecil tapi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala gara-gara niatnya. Dahulu jamaah sekalian, sebelum Nabi Shallallahu alaihi wasallam wafat, beliau ke Tabuk. Beliau mengumpulkan sumbangan sahabat-sahabatnya. Ada sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu menyumbang dengan 1 genggam kurma. Iya, dengan 1 mud. Kemudian orang yang melihat itu tertawa. Apa tuh begitu? Tidak ada nilainya, masa 1 genggam kurma? Innallaha ghaniyun an sadaqati haula. Allah maha kaya, kalau segitu sedikitnya tidak usah dibawa. Ternyata Nabi marah. La tasubbu ashabi. Jangan engkau hina sahabatku, jangan engkau hina sedekahnya sahabatku. Sekiranya di antara kalian bersedekah dengan emas sebesar gunung Uhud, ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Tidak sama sedekahnya mereka yang berdekat dengan 1 genggam, bahkan setengahnya pun tidak sampai. Kenapa jamaah sekalian sedekah yang sedikit ini besar nilainya, kata Nabi? Lebih besar dari orang yang bersedekah dengan emas sebesar gunung Uhud, karena itulah yang paling tulus. Itulah yang paling ikhlas, tidak banyak. Bahkan mungkin bagi orang tidak ada nilainya. Jangan dibawa kalau begitu, tapi itu yang tulus, itu yang ikhlas. Kata Nabi, itu lebih baik dari sedekahnya orang yang bersedekah dengan sebesar gunung Uhud dari emas, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berada di bulan ketaatan ini, potensi kita untuk beribadah sangat terbuka lebar. Kita terpaut dengan masjid. Di siang harinya kita berpuasa dengan tadarus.
kemudian di malam harinya kita habiskan untuk qiyam, untuk melaksanakan sholat tarawih, maka mari kita jadikan ini semuanya lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala semata. Jangan sampai kitalah yang dimaksud oleh Nabi SAW, orang-orang yang nanti diminta oleh Allah, silakan minta pahalamu sama ajianu, silakan minta pahalamu sama tetanggamu. Untuk itulah dulu engkau lakukan itu semua, bukan untukku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Alangkah ruginya kita jamaah sekalian, puasa kita tidak ada yang kita dapatkan dari lapar dan dahaga kita, kecuali hanya itu, lapar dan dahaga gara-gara niat. Makanya Nabi SAW mengingatkan, innamal a'malu binniyat. Amalan itu tergantung niatnya. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Siapa yang melakukan perbuatan berhijrah karena Allah dan Rasulnya, itu juga yang ia dapat, kata Nabi. Tapi waman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Tapi siapa yang melakukan sesuatu karena dunia atau karena ada wanita na sentir-sentir mau nikahi, fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka ia akan dapatkan itu, kata Nabi SAW. Tapi itu tok saja na dapat. Itu tok saja na dapat. Fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka mari jamaah sekalian, ini bulan Ramadan karunia besar untuk kita. Betapa banyak saudara kita jamaah sekalian tidak mendapatkan karunia seperti yang kita dapatkan ini. Mari kita manfaatkan sebaik-baiknya, dan semuanya itu akan berarti kalau niat kita lillahi ta'ala. Sudah 20 menit. Wassalamualaikum ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.